Ratusan nelayan Muarjing, Jakarta Utara kembali menggelar pesta laut atau Nadran yang ke-17. Diuncalake ombak ing kono kene, golek iwak nganggo prau cilik saono. Muga-muga dina iki duwe hasil sing apik. Iki kabeh tak lakoni kanggo keluarga lan sedulurku kabeh. Pesenku kanggo anak putuku supaya samudra iki dijaga kelestariane. North Jakarta Coast is a place which has a lot of stories. Cilincing is one of them, a small village that lives alongside the sea. Therefore, most of the locals make it as their source of livelihood for their daily needs. Fishermen is their job since a long time, so that small village is called as Kampung Nelayan. An itu Cilincing itu masih berbentuk rawa, banyak hutan mangrove juga, dan kalinya memang masih alami, kali Cakung Dren itu, dan masih lebar. Kita mulai pindah ke Cilincing itu dari tahun 95 dari Kalibaru Barat. Memang di sana penduduk nelayan cukup banyak ketimbang di Cilincing. Cilincing belum ada sama sekali untuk nelayannya. Tahun 95 saya pindah kemari itu hanya beberapa kepala keluarga, sekitar 10 kepala keluarga. Memang penduduk asli dari Cilincing sudah ada sebenarnya di dekat-dekat Masjid Al-Alam Cilincing. Hanya beberapa, itu pun sesepuh-sesepuh semua. Dan di Kali Cakung Dren ini yang pindahan dari Kalibaru Barat itu hanya 10 dan membawa nelayannya itu ke Kali Cakung Dren ini. Semakin kesini semakin banyak pindahan dari Marunda, dari Kalibaru, dari Kali Sampur. Itu memang pindah kebanyakan Cilincing karena di sini cukup luas ketimbang Kalibaru. Sudah menetap tahun 2000 itu memang sudah padat. Dari daerah pun sudah masuk ke Cilincing karena memang lahannya cukup luas, tempat perahunya juga cukup banyak menampung perahunya, jadi semakin kesini semakin padat. Dari tahun 90-an awal saya pindah memang sudah ada beberapa kegiatan di Cilincing ini, khususnya kegiatan nelayan ya. Memang agak sedikit berbeda nelayan dan penduduk. Jadi kalau kegiatan nelayan itu salah satunya adalah Nadran. Sebenarnya banyak istilah kata dari Nadran, ada pesta laut, festival laut, sedekah bumi. Sebenarnya kalau yang sedekah bumi lebih kepada pertanian, tapi kita dibilang sedekah laut sama. Awal-awal 2000 itu sudah mulai budaya Nadran itu masuk dari Jawa Barat, dari Indramayu. Kebetulan Bapak mertua yang mulai kegiatan tersebut. Kita ngebentuk suatu kelompok atau paguyuban nelayan. Dari situ baru terbentuklah acara Nadran itu. Memang selain Nadran juga ada beberapa kegiatan yang melibatkan nelayan, khususnya sih sebenarnya acara-acara khusus nelayan seperti festival tadi,
terus bazar, terus ada semacam pasar malam memang khusus jualannya itu memang kebutuhan nelayan gitu. Tapi yang utama itu adalah nadran. Memang setiap tahun hampir ada setiap tahunnya gitu. Ini karena terbentur sama kondisi jadi ya mungkin nggak ada untuk akhir-akhir ini. Ratusan nelayan Muara Cilincing, Jakarta Utara kembali menggelar pesta laut atau Nadran yang ke-17. They have a tradition ceremony that held every year. Nadran is one of the earthom, or usually called as Sedekah Bumi. This tradition aims to reveal the gratitude for the abundance of natural resources to Allah. Ya kalau nadran itu dikatakan kategori dari nelayan itu untuk bersyukuran laut. Setiap tahun itu harus diwajibkan kita mengadakan syukuran laut. Karena apa? Karena untuk kita nyari keselamatan kerja di laut gitu. Pertama itu pengajian, nyari untuk keselamatan juga. Pertama yang intinya supaya apa? Anak cucunya itu nggak ada halangan kerja di laut. Kita malam sebelum hari H itu kita harus ngeruat. Ruat itu dalam bentuk kita memanggil salah satu orang pinter lah, orang yang memahami tentang ruat itu dari perwayangan, entah itu wayang golek atau entah wayang kulit. Tapi keseringan sih memang kita ngundangnya wayang kulit. Itu salah satu acara yang inti. Ruatan itu sejarah dulu dari kakek moyang kita. Supaya apa? Supaya hasilnya memungkinkan gitu. Kalau tidak diruat kepala kerbau itu, ya mungkin gejalanya fatal. Nah nanti selepasnya udah ambil ruatan, kita doa untuk penutupan, misalnya kita udah terlaksana, kita udah nggak ada rintangan apa-apa. Gitu. Kita untuk penutupan doa-doa itu kita kan udah berkah, kita nggak ada halangan apa-apa, kita tinggal ya menunggu aja hasil pendapatan dari laut gitu. Kemudian esok harinya itu ada arung sesaji. Jadi kita setelah ruat, setelah dibacakan doa pagi sekitar jam 7 kita arung sama-sama hampir semua nelayan itu mengarungi sesaji itu yang terbuat dari miniatur kapal. Jadi isinya itu banyak yang menitipkan doa dan menitipkan sesajinya di setiap nelayan, ditaruh di kapal miniatur itu yang nanti kita bawa. Jadi kalau udah sampai tengah kan kita ngerebut kapal-kapalan yang dibuang itu. Kita ada sebagian nelayan apapun kita nyari untuk sarap di perahu. Ngambil apa ya sedapat-dapatnya lah. Ada yang dapat lawon, ada yang dapat atau bunganya, atau dapat uang kan, benderanya kan pakai uang. Ada yang ngambil dari bambunya, ada yang ngambil airnya untuk mandiin di perahu gitu. Intinya untuk menambah rezeki. Sesajen itu makanan dan uang itu ada di miniatur. Apa sih? Kayak kan kita bukan semacam kapal-kapalan. Ukurannya memang besar. Itu di dalamnya ada ayam hidup, ada makanan, ada buah-buahan, ada uang, kertas juga ada situ semua. Itu nanti tengah laut itu memang dirusak sengaja, ditabrak sama semua kapal yang ikut, yang ngiringin. Nah itu nanti di tengah itu jadi rebutan, entah itu kainnya, entah itu benderanya, buat syarat atau kepercayaan mereka sih sebenarnya, terutama kainnya itu yang emang jadi inceran buat itu. Kecuali kepala kerbau ya nggak dibawa pulang. Kainnya biasanya diikat di perahu, memang buat kepercayaan mereka kalau disimpan di perahu ya taruh di perahu. Entah itu di bagian tulang kerangkanya, entah itu di bawah dek, itu semua disimpan sih sebenarnya. Untuk kepercayaan mereka lah, kepercayaan masing-masing. Di sini ada tokoh masyarakat ya, alhamdulillah masih sehat, Bapak Raup sih. Itu dari awalnya Nadran, dari awal itu beliau yang buat. Bapak Raut alhamdulillah masih sehat sih, tapi emang mata dan pendengarannya memang sedikit berkurang. Tapi dari awal
ada nadran, beliau yang bikin. Sampai sekarang beliau yang bikin. Memang khusus dia sampai semuanya sesajennya ya itu beliau semua gitu yang ngurus. Sesepuh aja sih, sesepuh karena dulu itu dituakan termasuk orang ahli. Memang tadinya ahli pembuat kapal. Jadi dari awal dipercaya untuk bikin miniatur buat sesajen itu gitu. Bapak Raup itu nelayan sejati memang dari kecil beliau sudah jadi nelayan, jadinya segala hal beliau paham lah. Setelah itu memang ada beberapa hiburan setelah acara puncaknya, yaitu biasa dangdutan, sama mungkin ada pasar malam dan bazar-bazar. A tradition mostly contains of pros and cons. Every humans have had different thoughts about the existing traditions and individual beliefs. And through the traditions that everyone does know, they can understand that there are 1,000 ways to feel grateful, but still in the right way. There's an opinion from one of the following religion figure. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait masalah tadi yang ditanyakan sedekah bumi atau sedekah laut, dalam hal ini kita perlu merinci gitu kan terkait hukumnya, karena tentu kita tidak bisa memutlakan itu syirik ya, akan tetapi di situ perlu dirinci hukumnya, karena beda praktek, beda niat, maka beda hukum seperti itu. Adapun yang tidak boleh adalah ketika mereka menyembelih tujuannya apa? Untuk membuat senang, membuat ridho para penunggu laut atau misalkan para penguasa laut begitu. Agar kalau mereka senang ya bisa memberikan keselamatan, perlindungan lah menurut yang mereka yakini seperti itu. Nah yang demikian itu yang syirik yang nggak boleh. Dan yang syirik ini yang berbahaya karena ini bisa merusak akidah seorang muslim yang melakukannya. Disebutkan dalam ayat itu kan, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Kautsar, fasalli lirabbika wanhar, solatlah kalian atau solatlah engkau wahai Muhammad kepada Tuhanmu, wanhar, dan sembelihlah, seperti itu. Jadi Allah Ta'ala memerintahkan Nabi solat dan menyembelih untuk Allah. Jadi solat itu ibadah, menyembelih pun adalah ibadah. Sebagaimana solat itu diperuntukkan hanya untuk Allah, begitupun menyembelih hanya boleh diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala saja begitu. Kemudian juga di hadis yang lain Rasulullah bersabda dari sahabat Ali bin Abi Thalib bahwa Rasulullah bersabda, la'anallahu man dhabaha li ghairillah. Allah Ta'ala melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Semakin kelihatan perbedaannya. Awal-awal mana antusias nelayan itu karena awal jadi cukup besar antusiasnya. Jadi sekitar awal-awal itu 7 hari 7 malam memang acaranya kita sajikan untuk nelayan. Semakin kesini semakin berkurang jadi 5 hari, 3 hari, bahkan cukup 2 hari. Kebersamaannya memang beda lah. Yang 2010 itu sampai 2013 kalau nggak salah itu ya memang agak meriah juga. Karena apa? Karena banyak donatur-donatur yang dari luar itu bisa membantu kerjasama sama untuk nelayan kegiatannya. Dari perusahaan-perusahaan juga banyak yang sedikit pun membantu. Jadi makanya agak ramai untuk syukuran laut itu. Tapi semenjaknya dari 2013 kemarin itu ya agak mengurang untuk pendanaannya. Jadi nggak sampai ramai seperti awal semula gitu. Kendalanya satu anggaran, kedua memang proses perizinan tidak boleh terlalu lama, tiga memang kalau yang saat ini memang kondisi pandemi jadi tidak boleh untuk kerumunan. Yang sekarang ini ya memang ada perubahannya karena apa? Satu, situasi nggak memungkinkan ya, istilahnya ada larangan dari pemerintah juga gitu, masalah COVID. Makanya kegiatan ini yang untuk kita setiap tahun diadakan ya di off dulu
Sebenarnya tuh kalau nadran ibaratnya itu harus dijalanin setiap tahun karena ada Covid jadi terhambat. Kita ibaratnya kita jalani ya kita gimana, kalau nggak dijalani ya kita susah juga karena ini apa aturannya pemerintah. Kalau yang dulu sebelumnya ada Covid yaitu ya jalan terus untuk kegiatan tiap tahun syukuran itu jalan, kebudayaan itu kita nggak bisa dihilangkan. Pelaksananya karena kita pesertanya itu banyak, kita mengendalikan atau mengkondisikan pesertanya itu yang kita terkadang nggak bisa terkontrol mereka, apalagi dari lautnya ada, dari daratnya ada, terutama yang dari Kalibaru, Marunda, mereka kan transportnya dari laut, jadi kita nggak bisa ngontrol. Itu sih kesulitannya sama susunan acara. Kalau emang di luar jangkauan kita itu yang benar-benar kesulitan sih, semacam orang-orang yang ricuh lah, itu memang sudah dihandle sama aparat, tapi memang kita yang harus bertanggung jawab juga, turun langsung, tidak mengandalkan atau menyerahkan sepenuhnya ke aparat sih. At this moment, the lack of participation of the youth is one of the things that make Nadran's atmosphere changes slowly. The locals expect their participation about Nadran from generation to generation. Anak remaja dari nelayan juga masih berjalan juga. Misalnya masih turun tangan, misalnya kalau ada kegiatan dari acara apapun yang masuk ke wilayah Cilincing gitu, kita bisa siap membantu. Untuk yang muda sebelumnya sih kita libatkan, memang kita beri masukan, kita beri saran, kita beri pengalaman buat ngebantu kita supaya generasi selanjutnya itu diteruskan tanpa harus berpatokan dengan yang sebelumnya. Memang setiap acara kita melibatkan dari sesepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh wilayah juga kita libatkan semua, sampai Karang Taruna, sampai yang muda kita semua libatkan. Responnya memang kalau untuk yang muda sedikit berkurang karena kesini termakan teknologi, jadinya mungkin gadget yang lebih mereka utamakan. Jadi kesini kalau untuk tradisi-tradisi kesini masih dipegang sama sesepuh-sesepuh atau orang tua yang lebih paham. Karang Tarunanya kita selalu libatkan sih, sama pemuda-pemuda nelayan yang selalu kita libatkan. Ya istilahnya ya pengen saya itu ya untuk selanjutnya ya kita harus tetap berjalan semula. Jadi sewaktu ada kita kegiatan apapun, kita harus jalani terus. Kita nggak bisa istilahnya berhenti secara total begitu aja. Yang penting intinya sewaktu kita ada acara, ada kegiatan, kita harus turun tangan. Kita harus kompakin anak-anak generasi mudanya. Ayo kita kerjain. Kita jangan tunda gitu istilahnya. Namanya apa? Untuk kegiatan kita bersama. Kita sebagai yang orang agak tuaan, jadi kita menggiatkan generasi muda kita gitu untuk masa depan. Jangan sampai kita bertele-tele lah, maksudnya kita ada kegiatan kita alasannya inilah ini, kita nggak boleh. Kita harus dipentingkan terutama kegiatan untuk kebutuhan kita juga bersama gitu. Ya sih harapannya memang lebih kreatif dan lebih aktif sih. Kreatif oke, bahkan lebih kreatif yang sekarang, tapi aktif yang kurang aktif. Nelayan itu dulu itu mereka pikir terbelakang. Kita mau ngasih pemahaman ke yang muda itu bahwa nelayan bukan nelayan sekedar melaut, tapi nelayan itu memang kita gimana caranya nelayan tradisional itu berpikir dan mindset mereka itu menjadi nelayan-nelayan yang modernisasi lah, modern, dibawa ke zaman yang sekarang gitu, nggak terkungkung dengan yang sebelumnya gitu. As a human, we must be grateful for everything that Allah has created, just like this beautiful universe. And humans are one of Allah's most perfect creations among all living creatures. From the gift of perfection that Allah has given, they need to be wise about everything they did. They are created with minds and conscience,
so they can take responsibility for their behavior about taking care of nature. Sadly, most of humans are less responsible about it. Secara umum ya, terutama ya itulah sampah sih. Kita di Jakarta ini, di Teluk Jakarta memang isunya itu sampah dan limbah sih sebenarnya. Nah itu kesadarannya mungkin sadar, tapi itu rasa peduli sama lingkungannya masih kurang. Saya yakin mereka pendidikannya lebih tinggi, mereka pemahamannya lebih luas dan mengerti sebab akibatnya. Tapi ya itu kepeduliannya di yang akan datangnya seperti apa, imbasnya seperti apa, resikonya seperti apa sih. Itu yang saya minta kesadaran dari diri kita sendiri sih. Ya kalau kita pendapat dari nelayan, karena kadang-kadang mungkin ya penghasilan untuk nelayan kecil sebagai nelayan tradisional itu faktornya banyak, ada 3 macam. Dulu waktu 92 belum banyak alat-alat yang ditarik yang merusak lingkungan laut kita, Teluk Jakarta. Ya alat itu terutama yang awalnya pukat harimau yang merusak terumbu karang, merusak ya semuanya lah yang itu yang dilarang pemerintah. Yang kedua itu dari kotoran limbah perusahaan, air, keruh, bau, itu yang kedua. Yang ketiganya lingkungan kita ini ya kurang bagaimana ya, kurang merawat bersama sesama kita masyarakatnya juga harus ada integrasinya kerjasama gitu. Kalau bisa ya kita harus sama-sama saling menjaga juga gitu. Airnya dulu bersih sekali, bisa untuk cuci muka, bisa untuk mandi. Tapi sekarang kan pencemaran kan banyak. Ya pencemaran dari perusahaan, dari masyarakat. Kadang-kadang sampah pada buang ke kali. Every profession definitely have risk, just like a fisherman. They always help each other while working, so that makes their kinship so tight. They have their own way for thankful for Nadron and keep it everlasting. Although the participation of youth is reduced, they are still enthusiastic to run it. The beauty of various traditions in this country have a lot of meanings. How precious to live alongside with the universe. Love it, feel it, then the universe will hear you.